Baik, kita mulai Ustaz ya. Ya. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih dengan iman, Islam dan kesehatan ya. Sehingga bisa berkumpul kembali di kajian via Zoom ini dalam rangka thalibul ilmi ya. Salam dan salam kita panjatkan ke junjungan besar kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita nantinya akan mendapatkan sapaan Nabi kita di yaumil akhirat nanti. Amin. Amin. Yang saya hormati Tuan Guru kita Ustaz Siddiq, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang selalu istiqomah untuk mengaji setiap paginya ya. Baik, pada pagi hari ini kita membahas masalah kitab Islam, Politik dan Spiritual oleh Kiai Haji Hafiz Abdurrahman MA ya. Sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, mari kita membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz, waktunya kami persilakan. Kepada Ustaz. Ya, baik, terima kasih Bang Fakar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah amal soleh kita. Semoga semua pengorbanan kita untuk hadir dalam ruang Zoom ini, dalam majelis ilmu ini, Allah hitung sebagai amal soleh bagi kita semua dan mendapatkan balasan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat beriring salam senantiasa tercurah kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga salawat yang senantiasa kita haturkan kelak menjadikan beliau berkenan mengakui kita sebagai umatnya dan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan tawakal ya. Bahwa kesalahan dalam memahami persoalan qada dan qadar ini juga berimbas kepada persoalan-persoalan berikutnya ya, diantaranya persoalan tawakal, kemudian rezeki, ajal, ya, doa dan seterusnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan merefresh kembali ya pemahaman kita terkait dengan persoalan rezeki. Para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, saya ingin share dulu ya. Ya, Ustaz. Oke. Nah, sebagian masyarakat kita memandang bahwa rezeki itu diperoleh dari hasil usahanya sendiri. Jadi kalau dia bekerja keras, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi dia memahami bahwa rezeki itu diperoleh dari hasil usahanya sendiri. Jika orang bekerja keras kemudian menerima gaji, maka gaji itu dianggap dari hasil usahanya.
Seorang pedagang misalnya memperoleh keuntungan itu dianggap karena hasil usahanya, hasil kerja kerasnya. Dokter misalnya menerima upah atau bayaran karena mengobati pasiennya, dianggap upah itu datang dari dirinya. Sebenarnya pemahaman ini adalah pemahaman yang salah tentang rezeki dari jenis pertama. Ini adalah pemahaman rezeki yang keliru jenis yang pertama. Menganggap bahwa semua rezeki yang datang, yang dia terima, itu adalah hasil usahanya semata. Para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah, mari coba kita lihat lebih mendalam, ya. Apakah memahami rezeki itu berasal dari hasil usaha manusia? Coba kita lihat. Terkait dengan fakta rezeki, kita akan bisa melihat ada dua hal. Yang pertama ada namanya al-hal, yaitu kondisi-kondisi atau keadaan tertentu yang biasanya dapat mendatangkan rezeki. Ya. Orang itu bekerja, orang itu berdagang, atau orang itu melakukan usaha pada kondisi-kondisi, pada keadaan-keadaan yang biasanya bisa mendatangkan rezeki. Tapi kondisi ini tidak pasti, tidak bersifat pasti mendatangkan rezeki. Tapi biasanya Allah turunkan rezeki lewat jalan itu. Misalnya kita buka toko, ya. Dengan membuka toko itu, biasanya Allah turunkan rezeki lewat jalan itu, lewat berdagang. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ya 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah melalui perdagangan. Tetapi tidak pasti ada yang beli, gitu ya. Kalau kita buka toko, sehingga kalau seandainya biasanya kita buka toko jam 9 sampai jam 6 sore, tidak ada jaminan pendapatan itu akan berlipat kalau misalnya waktu yang kita gunakan untuk buka toko itu diperlama. Ya. Mungkin kita buka jam 6, tutupnya jam 12 malam misalnya. Tidak ada jaminan. Ya. Nah, tetapi inilah wilayah yang bisa dikuasai oleh manusia. Hal-hal inilah yang diusahakan oleh manusia. Namun usahanya itu pada faktanya tidak secara pasti mendatangkan rezeki. Jadi yang pasti mendatangkan rezeki itu apa? Namanya al-asbab. Ini bersifat kausalitas, sebab akibat. Dia bersifat pasti yang mendatangkan rezeki. Nah, inilah sebenarnya kalau kita mau dapatkan, ya, al-asbab ini adalah sebab datangnya rezeki, sebab yang menimbulkan datangnya rezeki. Ya. Dia bersifat kausalitas atau bersifat sebab akibat. Nah, ini adalah perkara yang gaib bagi manusia. Ya. Ini berada di wilayah yang menguasai manusia. Gaib, sehingga untuk memahaminya dari mana atau sebab apa yang pasti mendatangkan rezeki itu, tentunya karena ini masalah yang gaib, kita harus menggunakan dalil, ya, dalil yang bersifat pasti. Nah, satu di antaranya, ya, dalil yang bersifat pasti itu adalah Al-Quran. Dan yang kedua bisa dengan hadis mutawatir. Nah, kalau kita buka Al-Quran, sebab datangnya rezeki itu apa? Nah, ada beberapa ayat yang bisa kita jadikan sebagai rujukan di dalam Al-Quran. Ya, siapa atau sumber rezeki itu? Ya. Dari mana rezeki itu? Ya, atau sebab pasti apa yang mendatangkan rezeki itu?
Nah, beberapa ayat Al-Quran yang bisa kita jadikan sebagai rujukan, diantaranya Quran Surah Al-An'am ayat 142. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Kulu mimma razaqakumullah, ya. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Kemudian Quran Surah Ar-Rum ayat 40, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki. Kemudian Quran Surah Yasin ayat 47, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Anfiqu mimma razaqakumullah. Nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Kemudian Quran Surah Al-Imran ayat 37. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yarzuqu man yasha. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Kemudian Quran Surah Al-Ankabut ayat 17, Allah berfirman yang artinya, maka mintalah rezeki itu di sisi Allah. Kemudian Quran Surah Ar-Ra'd ayat 26 yang artinya meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang dia kehendaki. Kemudian Quran Surah Al-Hajj ayat 58 ya, yang artinya benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rizki. Dan yang terakhir Quran Surah Al-Ankabut ayat 60 yang artinya Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Jadi dari ayat-ayat Al-Quran ini, para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah, dapat kita pahami bahwa sebab datangnya rezeki satu-satunya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab datangnya rezeki itu cuma satu sebabnya, yang pasti mendatangkan rezeki itu yaitu rezeki itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Nah, para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah, ternyata memahami bahwa rezeki itu sebab pastinya datangnya dari Allah, bahwa Allah lah yang memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, ini memunculkan sikap salah yang kedua. Ya, memahami bahwa rezeki itu datangnya dari Allah semata, menjadikan usaha manusia itu tidak ada gunanya. Sebagian lagi memandang bahwa kalau memang rezeki itu dari Allah, berarti usaha manusia itu tidak ada gunanya. Manusia cukup hanya pasrah saja kepada Allah. Kalau memang rezekinya, maka tidak akan kemana. Ya. Jadi ada juga yang menyebutkan tidak akan lari gunung dikejar. Atau kalau sudah jodoh, nggak akan kemana. Gitu ya. Nah, apapun yang diberikan Allah, itulah rezeki kita. Gitu. Kalau diuber-uber pun, dikejar-kejar, kalau memang bukan rezeki, maka tidak akan dapat. Gitu. Kita duduk saja di rumah, kalau memang rezeki, maka dia akan datang sendirinya. Ya. Nah, jadi menurut mereka, manusia tidak perlu bersusah payah dalam mencari rezeki. Ya. Semua sudah ada jatahnya. Sudah Allah tetapkan berapa jumlah yang kita dapatkan, karena tidak akan meninggal seseorang sebelum dia menghabiskan rezeki yang sudah Allah siapkan untuknya. Nah, ini adalah sekali lagi merupakan pemahaman rezeki yang salah jenis kedua. Pertama, salah memahami rezeki ketika memahami rezeki itu semata-mata hasil usahanya. Yang kedua, salah juga memahami rezeki ketika memahami rezeki itu semata-mata dari Allah, sehingga menimbulkan sikap pasrah secara total, tidak mau kemudian berusaha. Ini juga keliru dalam memahami persoalan rezeki.
Nah, kalau kita lihat lebih dalam, apa yang dimaksud dengan rezeki itu? Jadi rezeki itu bermakna pemberian. Ya, jadi rezeki itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita pahami, rezeki itu tidak sama dengan kepemilikan. Kepemilikan inilah nanti yang menjadikan harta dan sesuatu itu boleh untuk kita manfaatkan. Nah, untuk memperolehnya, rezeki itu bisa lewat jalan yang halal, yang sesuai dengan perintah dan larangan Allah, dan juga bisa dengan jalan yang haram, ya, yaitu melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu rezeki yang halal maupun rezeki yang haram, tetap kita sebut sebagai rezeki. Nah, para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat peta dari rezeki itu, dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi, maka yang pertama, Allah Subhanahu wa taala adalah al-asbab atau sumber rezeki, ya. Allah lah satu-satunya sebagai sebab pasti datangnya rezeki. Kemudian untuk mendapatkannya, manusia itu harus melakukan kondisi-kondisi atau hal-hal tertentu di mana biasanya Allah menurunkan rezeki lewat jalan itu yang namanya al-hal. Jadi al-hal ini adalah jalan bagi manusia untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Jadi Allah itu tidak akan menurunkan hujan emas, ya, sebagaimana Umar bin Khattab itu pernah menasihati orang-orang yang hanya duduk saja di masjid, gitu ya, yang mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang bertawakal. Ya, maka Umar mengatakan, tidak, kalian itu bukan orang yang bertawakal, tetapi orang yang malas untuk berusaha. Karena manusia untuk mendapatkan rezeki dari Allah harus melakukan atau menciptakan kondisi-kondisi yang namanya al-hal tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber rezeki menurunkan rezeki lewat jalan itu. Apakah perdagangan, apakah kemudian syirka, apakah itu kemudian bekerja dan seterusnya, ya. Nah, inilah usaha yang harus dilakukan oleh manusia. Nah, usaha ini ada yang halal, ada yang haram. Manusia bisa dapat rezeki dari jalan yang halal. Maka kalau dari jalan yang halal kita sebut sebagai rezeki yang halal. Tapi kalau dari usaha yang haram, maka rezeki itu adalah rezeki yang haram. Ya, lewat jalan usaha, ya sesuai dengan aturan Allah, ini adalah rezeki yang halal. Tapi ketika melanggar aturan Allah, ketika mendapatkan rezeki, ini juga merupakan rezeki yang haram. Nah, yang boleh dimanfaatkan itu dalam pandangan Islam adalah rezeki yang halal, karena dia menjadi kepemilikan. Kalau rezeki yang haram, ini tidak boleh dimanfaatkan, karena dia bukan kepemilikan kita, karena dia tidak menjadi kepemilikan sebab didapatkan dari jalan yang haram. Memanfaatkan barang yang haram, hukumnya haram. Nah, para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah, jadi seperti apa pandangan atau memahami rezeki itu yang semestinya? Maka kalau kita lihat dari pembahasan qada dan qadar, ya, ada wilayah yang menguasai manusia, ada wilayah yang dikuasai oleh manusia. Nah, bagaimana fakta rezekinya? Bahwa wilayah yang menguasai manusia ini namanya al-asbab, ya, sebab pasti datangnya rezeki ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan qada, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlah rezeki yang kita dapat itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedikit banyaknya itu memang sudah ketetapan Allah. Tidak bisa kemudian ini dirubah karena ini sudah qada dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi di wilayah yang kita kuasai, dan ini ingat, ya, bahwa kalau dia wilayah qada, wilayah ketentuan Allah di mana tidak ada campur tangan manusia di dalamnya, ini adalah wilayah yang tidak akan dimintai Allah pertanggungjawaban.
ya, wilayah yang tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi para ustadz, ya, kaya atau miskinnya seseorang, banyak atau sedikitnya jumlah harta yang dia miliki, ini tidak akan dihisap oleh Allah. Tapi yang dihisap apa? Yang dihisap adalah wilayah yang dikuasai oleh manusia, yaitu hal-hal yang dilakukan oleh manusia ketika dia mendapatkan rezeki tadi. Ya, berdagang bisa sesuai dengan aturan Allah atau tidak. Ya, bekerja bisa sesuai dengan aturan Allah atau tidak. Nah, wilayah inilah yang kemudian akan dimintai Allah pertanggungjawaban. Wilayah yang merupakan usaha manusia untuk mendapatkan rezeki tadi. Kalau rezekinya dari sisi jumlah, Allah sudah tetapkan. Karena Allah lah sumber rezeki itu. Tapi wilayah yang dikuasai manusia inilah yang akan dihisap oleh Allah. Bagaimana dia mendapatkan rezeki itu? Apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram? Nah, para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita bahas sebelumnya, ya, tawakal itu sebelum, selama, dan sesudah ikhtiar. Nah, bagaimana kemudian kita memahami persoalan rezeki ini secara benar? Nah, di wilayah yang menguasai manusia atau keyakinan kita yang ada di dalam benak kita terkait dengan rezeki berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keyakinan yang pasti dan harus ada di dalam benak setiap muslim, ya, bahwa rezeki itu Allah yang berikan. Rezeki itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus ada di dalam benak kita sebagai seorang muslim. Kemudian keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu membantu kita. Inilah yang dibutuhkan, ya, bagi setiap muslim ketika dia mencari rezeki, ketika dia mengusahakan hal-hal untuk mendatangkan rezeki baginya, maka harus yakin bahwa Allah itu pasti akan membantu kita. Allah itu maha kaya, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, keyakinan ini, ya, bahwa rezeki itu bersumber dari Allah, ya, Allah akan membantu kita, insya Allah ini akan memunculkan semangat dalam mencari rezeki. Karena yakin bahwa Allah akan bantu kita, sedangkan sumber rezeki itu satu-satunya adalah Allah, maka ini akan memunculkan semangat dalam mencari rezeki. Ya. Inilah semangat pendorong kita untuk tidak merasa lelah untuk mencari rezeki tadi. Ya. Karena kita yakin Allah itu sumber rezeki, kita yakin Allah pasti akan memberikan rezeki buat kita. Ya. Nah, ini harusnya menjadi penyangga, ya, di dalam benak setiap kita ketika kita mencari, berupaya, berusaha untuk mencari rezeki Allah. Nah, yang kedua, di wilayah yang kita kuasai, maka senantiasa terikat dengan syariat Allah. Ya. Bagaimana mungkin kemudian Allah mau bantu kita kalau seandainya kita ingkar, kalau seandainya kita melanggar aturannya. Maka upaya-upaya yang kita lakukan atau hal-hal yang kita upayakan, ya, itu harus senantiasa terikat dengan syariat Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, senantiasa juga terikat dengan sunnatullah dalam mencari rezeki. Artinya, ilmu-ilmu yang kemudian bisa diupayakan atau sarana-sarana pendukung yang itu bisa dimanfaatkan sebagai upaya untuk mendatangkan rezeki itu harus kita gunakan. Ya. Misal, ketika kita berjualan, ya, berdagang, maka harus memilih tempat yang strategis. Ini sunatullah. Ya. Cari tempat yang bagus, yang ramai orangnya, sehingga kemungkinan orang beli itu besar. Ya, jangan cari tempat yang sepi. Ya. Misalnya jualan panci, ya, atau jualan gorengan misalnya di tepi hutan.
ini tidak tepat. Ya, walaupun memang ada juga yang yang laris gitu ya. Misalnya saya dulu pernah di daerah Klaten itu, ya, jual gudegnya itu di tengah kampung, jalan yang sempit masuk ke dalamnya, ya, dan jualannya malam, gitu. Tengah malam sampai pagi gitu. Tapi yang beli memang banyak juga begitu. Tetapi itu 1 dari 1000 begitu. Nah, jadi selain kita terikat kepada syariat Allah dalam jual beli, dalam upaya kita mencari rezeki, kita juga harus terikat dengan sunnatullah ya. Sekarang ini teknologi berkembang ya. Bisa kita menggunakan misalnya marketing digital ya dalam upaya memasarkan barang-barang yang kita produksi gitu. Ya harus kita ambil. Kemudian konsep-konsep ekonomi dalam mengembangkan usaha itu juga harus kita gunakan gitu ya. Jadi kalau ada misalnya pengusaha tapi laporan jual belinya nggak jelas, ini berarti tidak terikat dengan sunnatullah. Bagaimana kita bisa maju berkembang usahanya kalau pencatatan dari laba ruginya tidak jelas begitu. Pokoknya berapa uang dilaci, ya itulah dia rezekinya kan begitu. Nah ini tidak sesuai dengan sunnatullah. Nah jadi para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah, 2 hal inilah yang harus ada di dalam benak kita. Yang pertama, pemahaman yang ada di dalam benak kita sebagai semangat, sebagai penyangga, sebagai penyemangat kita dalam mencari rezeki itu harus ada keyakinan bahwa rezeki itu dari Allah semata. Yakin bahwa Allah pasti akan bantu kita. Ya, sehingga kita bisa tetap semangat berupaya mewujudkan hal-hal yang itu bisa menghasilkan rezeki. Nah, wilayah yang kita kuasai, hal-hal yang kita upayakan itu harus senantiasa terikat dengan syariat Allah dan senantiasa terikat dengan sunnatullah dalam mencari rezeki. Ya. Jadi secara hitungan keilmuan, ini juga harus kita gunakan sebagai sarana ya, sebagai upaya yang kita lakukan untuk mendatangkan rezeki itu, dan juga harus terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada gunanya sebenarnya kalau kita mau memahaminya lebih jauh. Jumlah yang banyak itu kalau diambil dari jalan yang haram. Dan jatah rezeki yang Allah berikan kepada kita juga akan berkurang. Apakah itu kita ambil dengan jalan yang haram atau kita ambil dengan jalan yang halal? Toh kalau misalnya kita ambil dari jalan yang haram, jumlahnya juga berkurang gitu. Kenapa harus kita ambil dari jalan yang haram? Kalau misalnya bisa kita ambil dengan jalan yang halal. Nah, sehingga hal-hal yang kita wujudkan atau kondisi-kondisi yang kita wujudkan itu harusnya senantiasa terikat dengan syariat Allah dan juga senantiasa terikat dengan sunnatullah agar dia menjadi rezeki yang halal bagi kita. Nah, jadi apa langkah-langkah kita? Yang pertama, wujudkan keyakinan yang mendalam akan rezeki dari Allah. Yang kedua, keyakinan mendalam bahwa Allah pasti akan menolong kita. Ini yakinkan. Dengan cara apa? Dengan cara kita senantiasa taat kepadanya. Makanya kalau lagi susah, rezekinya lagi seret, ya, jangan menjauh dari Allah. Harusnya lebih mendekat gitu ya. Lebih rajin ngajinya, ya. Lebih tekun ngajinya gitu. Lebih mendekat kepada Allah, ya. Kalau misalnya lagi seret, malah jangan menjauh, ya. Jadi kalau lagi usahanya mandek, usahanya itu lagi macet misalnya, ya, stres. Ya. Kalau stres itu kemudian healing, ya. Healingnya kemana? Ke beras tagi, ya. Kalau anak-anak muda sekarang healingnya ke nightclub, ya, ke diskotik, ya, untuk menghilangkan stres. Padahal abis itu stres lagi gitu. Nah, harusnya ketika kita mengalami kesusahan, kesulitan itu, ya mengadunya kepada sumber solusi tadi, ya, yaitu mendekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah
dengan keyakinan ini akan memunculkan semangat dalam mencari rezeki tadi. Nah, kemudian harus senantiasa berpegang teguh pada hukum syara. Kenapa? Karena ini akan menentukan apakah rezeki kita itu rezeki yang halal atau rezeki yang haram. Jadi kalau harta yang haram itu sebenarnya sumber masalah. Makin banyak harta itu kalau diperoleh dari jalan yang haram, maka akan bermasalah. Kenapa? Karena harta haram itu, dia kalau ditumpuk-tumpuk, kalau dikumpul, maka daging yang tumbuh dari harta yang haram itu lebih layak disiksa di neraka. Yang kedua, rezeki yang haram itu tidak bisa disedekahkan dan akan menjadi bahan bakarnya menuju neraka. Jadi, nah kemudian setelah berpegang teguh pada hukum syara, maka terikat juga harus kepada sunnatullah, hukum sebab akibat, secara keilmuan, misalnya prospeknya bagus, itu harus diambil gitu. Secara keilmuan, misalnya probabilitas kemungkinan keuntungannya dapat, itu juga harus diambil gitu. Jadi upaya-upaya yang itu secara keilmuan bisa mendatangkan rezeki itu juga harus kita lakukan. Carilah cara yang paling jitu, yang paling mutakhir misalnya, untuk mendapatkan rezeki itu. Misalnya dalam proses marketing tadi saya katakan, menggunakan teknologi apa yang hari ini berkembang agar orang tahu produk kita, agar orang tahu bagaimana bagusnya produk kita sehingga dia membelinya. Promosi-promosi, iklan-iklan, silahkan menggunakan teknologi terbaru atau ilmu-ilmu terbaru dalam proses menawarkan barang-barang yang kita produksi. Jadi sekarang tidak lagi modelnya sebar brosur, gitu, kan? Kalau sebar brosur mungkin hanya berapa tempat yang bisa kita sebar, tapi begitu kita menggunakan internet dalam menyebarkan promosi barang-barang kita, itu bisa seluruh dunia dijangkau. Nah, ini yang paling penting juga, jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah yang maha memberi rezeki, yang maha menolong hamba-hambanya. Manusia itu hanya berusaha, tapi tanpa bantuan Allah, tanpa pertolongan Allah, maka usaha manusia itu tidak ada apa-apanya, tidak akan menghasilkan. Usaha itu memang wilayah yang kita kuasai, tapi hasil itu bukan menjadi hak kita, karena itu merupakan hak Allah, apakah mau memberinya atau tidak. Karena tadi kita bahas bahwa rezeki itu satu-satunya sumbernya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa fungsinya, apa pentingnya kita memahami rezeki ini secara benar? Maka para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita memahami rezeki tadi sesuai dengan tuntunan syariat secara benar, maka kita akan selalu optimis. Kenapa? Karena kita paham rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Bagaimana kalau misalnya kata Rasulullah dalam sebuah hadis, kalau kita yakin, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kita sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Dia berangkat pagi dalam perut kosong, kemudian pulang sore ke sarangnya dengan perut yang kenyang. Besok begitu lagi gitu. Sudah Allah jamin rezekinya. Bahkan kemudian binatang, semua ciptaan Allah yang melata di bumi ini, Allah sudah jamin rezekinya. Contoh misalnya cecak. Kalau lihat cecak, dia cuma bisa merayap di dinding saja kan. Tapi makanan yang Allah siapkan untuk dia apa? Nyamuk. Nyamuk itu bisa terbang kemanapun, bebas gitu.
Nah, kalau dari logika berpikir kita, bagaimana mungkin cecak bisa makan nyamuk? Gitu. Di mana cecak tidak bisa bergerak, nyamuk bisa bebas bergerak. Gitu. Ya, tapi kalau memang Allah ya mau, Allah tentukan, ya udah. Ya. Cecak kemudian tinggal hap, ya, maka nyamuk pun ditangkap. Ya. Siapa yang mendatangkan nyamuk kepada cecak misalnya? Ya Allah, kan gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa sumbernya rezeki itu dari Allah, tapi harus ada usaha yang dilakukan. Ya kalau cecak tadi usahanya hap. Ya. Nah, tapi kalau kita ya usahanya banyak, ya, yang itu bisa kita upayakan, dan harusnya upaya-upaya itu harus mengikuti dua hal tadi, ya, sesuai dengan aturan Allah dan sesuai dengan sunnatullah. Nah, kemudian selalu terikat dengan hukum syara karena jumlah tidak ada hubungannya dengan cara yang dipakai. Nah, ini yang dihisab itu nanti caranya, ya, cara apa? Cara yang halal atau cara yang haram? Jumlah itu tidak ada hubungannya. Gitu. Jumlah itu nanti tidak akan dihisab. Yang dihisab itu cara kita mendapatkannya. Makanya kalau nanti pertanyaan, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, tidak bergeser kaki seorang hamba nanti di akhirat setelah dia menjawab 5 pertanyaan. Ya, salah satu pertanyaannya terkait dengan rezeki ini. Dari mana dia dapat, kemana dia belanjakan. Nah, kemudian tidak menghalalkan segala cara dalam mencari rezeki. Ini yang harus kita pahami. Karena tadi, jumlah itu sudah ditetapkan oleh Allah. Yang akan dihisab itu nanti bukan jumlahnya, tapi caranya seperti apa yang kita lakukan. Kemudian tidak takut menolak rezeki yang datang dari jalan yang haram. Nah, kalau kita memahami rezeki dengan benar, nggak takut kita menolak rezeki dari jalan yang haram. Kenapa? Karena kita yakin kalau kita ambil dengan jalan yang haram, jatahnya juga berkurang. Untuk apa kita ambil dengan jalan yang haram? Kalau bisa kita ambil dengan jalan yang halal. Kita ambil dengan jalan yang halal, jatahnya berkurang dari Allah. Kita ambil dari jalan yang haram, jatahnya juga berkurang. Nah, inilah yang harus menjadi keyakinan kita sehingga kita tidak takut menolak rezeki, ya, yang datang dengan cara yang haram. Nah, dengan kondisi sekarang ini memang berat, ya. Berat. Kenapa? Karena sistem yang berlaku di tengah-tengah kita itu bukan sistem yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang lah ya mungkin jadi rahasia umum lah. Kalau misalnya untuk dapat proyek itu, untuk jalan yang halal itu agak berat. Ya. Betul nggak ya? Nah, ini yang memang apalagi pengusaha, ya. Gimana caranya dapat proyek dari jalan yang halal? Nah, ini yang memang tantangan ya bagi kita. Apakah kita mampu tetap berpegang teguh kepada keyakinan kita, atau sebaliknya kita terikut dengan sistem rusak yang ada sekarang. Nah, seandainya kita gagal dalam mendapatkan rezeki itu, kita tidak mudah putus asa, ya, tidak patah semangat. Tapi kita akan berusaha terus, ya, karena usaha itu adalah ladang pahala bagi kita, ya. Jadi kalau kemudian niatnya ikhlas karena Allah, caranya sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tuntunan Allah dan Rasul, maka itu akan menjadi ladang pahala bagi kita, ya. Walaupun mungkin belum mendapatkan materi, belum mendapatkan rezeki dari bentuk harta itu tadi. Nah, tapi dengan semangat dan keyakinan itu kita tidak akan mudah putus asa. Dan terakhir, ya, akan membuat kita tidak takut berjuang untuk Islam, ya. Kadang orang-orang yang berjuang untuk Islam ini khawatir rezekinya terputus gitu, ya. Nanti kemudian begini begitu, ya. Mungkin akan mendatangkan kekhawatiran, ketakutan. Nah, dengan memahami rezeki ini secara benar, bahwa satu-satunya sumber rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yakin Allah pasti akan membantu kita kalau kita membantunya. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum, ya. Quran surah Muhammad ayat 7.
Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah pasti akan tolong kalian. Nah, jadi sebab-sebab pertolongan Allah itu datang kepada kita, termasuk dalam persoalan rezeki, adalah karena sebab kita menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Bang Pakar. Kepada Bang. Ya, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Masya Allah, bagus materi hari ini ya. Tentang rezeki ya, mantap sekali nih. Kita buka apa sesi tanya jawab, masing-masing boleh satu. Nanti kalau ada yang nggak mau bertanya lagi, boleh nambah lagi ya, jadi 2 pertanyaan. Jadi kita jangan langsung ngambil 2 ya, satu-satu dulu. Oke, silakan yang mau bertanya langsung saja. Tentang pemaham rezeki, silakan. Tadi banyak sudah saya catat ya tentang apa langkah-langkah rezeki itu. Kita harus yakin bahwa rezeki dari Allah, jangan mudah putus asa, senantiasa berpegang teguh pada Allah. Jangan lupa berdoa, mantap sekali. Masya Allah. Silakan bapak yang mau bertanya. Kok nggak saya yang buka? Waalaikumsalam. Banyak di masyarakat kan apa suka mengeluh Ustaz. Mana lagu nih sudah mencari lokasi yang bagus, sudah semua aku lakukan apa dari segi marketingnya, penjualannya ya, tapi gini-gini aja kan. Banyak kadang pertanyaan seperti itu, mengeluh aja dia. Nah itu gimana sih? Apakah dia kurang paham atau mungkin dia kurang berdoa atau dia kurang ikhtiar atau cuman Ustaz? Ya. Mau Ustaz? Ya, ketika kita sudah menjalankan ikhtiar atau mewujudkan hal-hal yang terbaik, kita katakan yang paling tinggi potensinya untuk mendatangkan rezeki itu, ya sudah, sebatas itulah yang kita harus pahami gitu. Jadi jangan kita memikirkan sesuatu di luar wilayah kekuasaan kita ya. Maka itu nanti akan menjadi stres, akan menjadi bimbang, akan menjadi galau gitu. Karena kita memikirkan sesuatu yang itu berada di wilayah yang menguasai kita. Itu di wilayah yang bukan wilayah yang kita kuasai. Keberhasilan dari usaha kita, keberhasilan dari hal-hal yang kita wujudkan itu bukan wilayah kita. Itu yang harus kita pahami. Ya, bahwa kewajiban kita adalah mewujudkan hal-hal, mewujudkan kondisi-kondisi tertentu yang biasanya mendatangkan rezeki sesuai dengan hukum syara, sudah. Atau sesuai dengan sunnatullah. Gitu. Seperti tadi ya, menciptakan promosi yang terbaik, menciptakan ilmu marketing, menggunakan ilmu marketing terbaik. Gitu. Juga menggunakan sarana yang paling canggih misalnya. Ya, yang up to date misalnya. Nah, sudah kita kemudian lakukan itu, ya tentunya dengan mengikuti tuntunan syara. Nah, apakah itu kemudian menghasilkan sesuai yang kita rencanakan atau tidak? Nah, ini bukan wilayah kita gitu. Nah, tinggal yang kita lakukan itu apa? Evaluasi gitu. Misalnya tekniknya sudah kita tetapkan. Nah, ternyata belum mendatangkan sesuai dengan yang kita inginkan. Maka kita bisa rubah tekniknya. Bisa kita rubah kemudian polanya. Gitu ya. Nah, ketika kita sudah rubah, misalnya ada trennya peningkatan misalnya. Nah, berarti tinggal memperbaiki kondisi-kondisi hal-hal tadi, ya, agar kemudian hasil yang kita dapatkan itu bisa lebih besar potensinya. Gitu. Nah, jangan kemudian kita mengeluh, Allah nggak adil gitu ya. Kita ini udah berusaha payah, peras tulang banting keringat misalnya kan. Itu saking beratnya, jadi kebaliknya. Tapi juga rezekinya kemudian nggak dapet gitu. Karena rezeki itu memang bukan dari usaha kita gitu. Yang diwajibkan Allah, yang diminta Allah kepada kita adalah melakukan hal-hal tadi, cukup, udah. Ya, serahkan kemudian, artinya gini, ketika kita mencari rezeki ini sudah dipahami dulu gitu,
bahwa bukan hal-hal ini yang mendatangkan rezeki, tapi hal-hal ini harus kita jalankan. Ya. Jadi ketika seorang suami dia duduk saja di rumah, tidak mau mencari nafkah, ini dosa hukumnya. Kenapa? Karena ada orang yang bergantung kepadanya nafkahnya. Anak istrinya itu nafkahnya bergantung kepadanya. Gitu. Jadi kalau dia tidak mau berusaha mencari rezeki Allah, ya, mewujudkan hal-hal yang bisa mendatangkan rezeki, maka dosa baginya kalau tidak mau berusaha. Ya kecuali memang warisannya berlimpah ya. Mungkin anak konglomerat sebelumnya, ya udah nggak apa-apa, mau usaha atau tidak dia masih bisa menafkahi anak istrinya karena warisannya banyak misalnya. Nah, itu lain urusannya. Mungkin itu ya Bang, wallahu a'lam bishawab. Oke, syukur Ustaz, Masya Allah, mantap. Udah silakan lah Ustaz. Baik, silakan lanjut yang mau bertanya berikutnya tentang pemahaman rezeki ini. Ini kan banyak, kalau saya nggak paham kita suka mengeluh ya. Jadi silakan ditanyakan. Iya. Gak apa-apa, kita diskusi, sharing-sharing. Ya Ustaz, mungkin sedikit untuk dalam mencari rezeki. Soalnya hilangnya ini. Dari suara hilang ya, silakan. Oh, hilang ya? Ya silakan. Udah oke ya. Dalam mencari rezeki yang kita terbatas dengan waktu dan usia, Ustaz ya. Kadang usia kita tuh ada, dan juga usia kita ya, udah mulai menurun. Mungkin kita berkurang. Nah ini kan sekarang mencari itu usianya masih produktif, itu betul berusaha sekuat tenaga mengumpulkan energi yang sebesar-besarnya, nanti dinikmati pada usia produktivitasnya udah mulai menurun gitu Ustaz ya. Kan ini banyak yang dikonsepkan. Kedua juga dalam mencari rezeki itu di setting dari awal, itu dipersiapkan modal, malah kemampuannya, disekolahkan anaknya tinggi supaya dia mencari rezeki itu bisa mencapai, misalnya nanti dia penghasilan anaknya itu dalam 1 bulan misalnya 1 M harus gitu ya, karena 1 M gitu kan jadi rezeki. Maka upaya apapun dilakukan untuk mencetak generasinya bisa mencari rezeki ini. Yang mungkin terpulang tadi kepada qada dan qadar itu pasti tetap harus kita imani, dan hukum syariah kita imani. Nah maksudnya gini Zan. Nah jadi dalam mencari rezeki ini, pertama juga kita kan juga dituntut untuk mencari rezeki untuk generasi kita atau anak-anak kita, supaya kelak dia tidak menjadi orang yang peminta-minta, akan gitu ya, itu misalnya. Nah tadi kaitannya Ustaz, bagaimana kita mensiasati kan dengan kemampuan kita sendiri, karena ada pada saat usaha kita, produktivitas kita ada sehingga pada saat usia kita udah mulai menurun kondisi fisik kita untuk rezeki. Nah ini kan apakah kita tetap semangat mencari rezeki, memperjuangkan rezeki yang mendapat rezeki, tapi sementara kan kita juga pemikiran kita di usia-usia yang udah ini itu kita lebih menambah pemahaman kita tentang kesalahan-kesalahan kita, memperbaiki kesalahan kita, dan beribadah Ustaz. Ya. Nah, kira gimana kita ini Ustaz, konsepnya yang bisa kita ini? Ya, baik, terima kasih Pak Junaidi. Ini akan kembali kepada visi ya, visi hidup kita. Beda visi orang itu, maka akan berbeda dia dalam menjalani kehidupannya. Aktivitas yang kita lakukan dalam hidup ini adalah aktivitas yang bisa mewujudkan visi kita dalam hidup ini. Maka seorang muslim itu harus memiliki visi yang benar, visi hidup yang benar ketika dia menjalani kehidupan dunia ini ya. Apa visi seorang muslim itu? Allah sebutkan di dalam Quran surah Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, pertama, fungsi kita sebagai manusia di dunia ini adalah sebagai Abdullah, ya, sebagai hamba Allah, ya, itu beribadah kepadanya. Apapun aktivitas kita itu akan bernilai ibadah kalau memenuhi dua syarat. Pertama, niatnya ikhlas karena Allah, dan yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ya, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Cara yang kita gunakan, termasuk dalam persoalan mencari rezeki tadi. Nah, ketika kita punya visi itu, maka dalam mencari rezeki itu kita tidak menggunakan cara-cara yang haram, ya, cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita hamba Allah. Kita yakin rezeki itu sumbernya Allah, maka untuk mendapatkannya harus sesuai dengan keinginan Allah. Kalau kita taat kepada Allah, insya Allah Allah akan mudah memberikan rezeki itu kepada kita. Ya, walaupun mungkin dengan jalan yang tidak kita sangka-sangka. Mungkin sebagai analogi, kita misalnya punya anak 5 misalnya. Ya, mana yang paling kita senangi? Mana anak yang kemudian kita mudah rasanya untuk memberikan sesuatu kepadanya? Ya. Ada juga anak yang berat rasanya kita memberikan sesuatu kepadanya misalnya, ya, karena sikap-sikap yang mereka buat terhadap kita. Nah, tentunya kita lebih senang memberikan sesuatu itu kepada anak-anak kita yang taat kepada kita. Ketika nurut, ketika diperintahkan, ya, ketika menyenangkan, ya, itu kepada mereka kita lebih mudah untuk memberikan. Nah, mungkin begitu juga, ya. Ketika Allah senang kepada kita, ketika Allah itu ridho kepada kita, maka Allah akan mudah untuk memberikan sesuatu kepada kita. Nah, tetapi kita juga tidak bisa suuzon kepada Allah. Ya, sholatnya udah rajin, tahajudnya sudah rutin misalnya, sedekahnya lagi, tapi kok usahanya nggak berkembang gitu, ya. Tapi kok misalnya rezekinya masih seret aja gitu. Baik sangka kepada Allah, Allah memberikan itu yang terbaik buat kita, ya. Bukan apa yang kita inginkan, tetapi Allah berikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa visi seorang muslim ada di dunia ini tidak semata-mata hanya untuk mencari harta saja. Benar apa yang disebutkan tadi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu tinggalkan generasi di belakangmu, itu generasi yang lemah, ya, termasuk lemah ekonominya, ya, lemah pendidikannya, atau lemah imannya, ini yang paling beratnya. Nah, maka ya kita harus didik mereka, gitu, menjadi orang-orang yang kuat, baik itu kuat keimanannya, yang paling utama kuat ekonominya, dan memang kuat pendidikannya, gitu. Nah, tapi kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ya, gambaran dunia dengan akhirat itu, ya, adalah ketika kalian mencelupkan jari kalian ke dalam laut, kemudian diangkat jari itu, maka air yang tersisa di jari itulah dunia. Sedangkan akhirat itu adalah air laut yang tersisa. Artinya apa? Ini gambaran kepada kita, jangan tertipu dengan dunia. Iya, jangan tertipu dengan dunia, sekali lagi. Karena memang dunia itu bisa menipu. Artinya apa? Ketika kita tertipu dengan dunia, maka kita akan keluar atau menjalankan sesuatu yang bukan menjadi visi hidup kita, bukan menjadi visi dan misi hidup kita. Ya. Kalau kata Rasulullah, jadikan dunia itu sebagai tempat persinggahan, mengumpulkan bekal. Tinggallah di dunia, kata Rasulullah, seolah-olah kalian itu musafir. Ya. Jadi kalau musafir itu, ya, menganggap bahwa dunia itu cuma persinggahan saja, gitu. Sehingga hanya mengambil secukupnya dan tidak tertipu dengan dunia, gitu, yang bisa memalingkan kita dari visi dan misi hidup kita sebagai seorang muslim, yaitu menjadi Abdullah, hamba Allah, dan menjadi Khalifatullah,
yaitu mengatur urusan dunia ini dengan aturan-aturan Allah. Ya mungkin itu ya Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, syukran Ustaz. Alhamdulillah. Ya mungkin tambahin sedikit. Sorry, Bang Bakar mungkin ikut satu ya. Boleh. Silakan. Apa terakhir ya? Pertanyaan terakhir. Iya. Karena udah jam 7. Ya, silakan, Mbak. Enggak, mungkin tambahan aja. Kita kadang-kadang enggak habis pikir, Pak Ustaz. Ada orang, mungkin juga mungkin di kaki namanya bagus ya. Dia itu seharian cuman menjual apalah gitu ya. Sedikit aja mungkin menjual tapi dia berkeliling. Jalan dari pagi sampai kadang-kadang yang terjual cuma satu aja. Berkeliling kota-kota, kadang yang terjual satu itu mungkin nggak cukup untuk kemesian. Tapi dia kelihatannya tetap menikmati apa usahanya itu. Nah, tapi ada juga sekarang kan rata-rata kan kita berusaha itu untuk bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Itu tuh kan kita pupuk dari kecil anak-anak kita. Kecil, terus nanti penghasilannya targetnya adalah misalnya dia jadi pengusaha bisa berpenghasilan penghasilan mungkin 1 bulan itu bisa berapa M gitu. Nah kadang-kadang kan dalam hal ini kita menilainya bagaimana bisa ada yang dari kondisi yang pertama tadi banyak sih orang-orang mungkin karena kemampuannya atau ilmunya juga untuk berusaha juga kurang, tapi dia puas dengan cuman berjalan menjual apalah kecil-kecil mungkin satu. Misalnya menjual kerupuk atau apa, kadang-kadang terjual satu, tapi dia udah berkeliling kota untuk berusaha itu. Yeah. Nah ini kan perlu kecerdasan kita dalam mencari rezeki ini Ustaz ya. Kira-kira gimana itu Ustaz? Ya. Nah jadi 2 hal ini yang harus kita miliki gitu dalam mencari rezeki. Yang pertama keterikatan kepada hukum-hukum syara yang pertama. Tapi tidak cukup niat saja yang ikhlas, yang penting jalan aja lah, jual aja lah ya. Kalau memang rezeki nggak akan kemana, tapi nggak bisa. Sunnatullahnya juga harus kita ambil gitu. Ya kalau misalnya kita bawa dagangan itu jumlahnya seperti itu, kemudian caranya seperti itu, gimana bisa dapat kemudian orderan yang banyak kan gitu. Kalaulah kita keliling, bawanya berapalah yang mau kita bawa misalnya. Taruhlah misalnya kita jual jual panci lah misalnya. Ya kan? Nah, pertama produknya ini bagus tidak ya kan? Ya, kalau panci misalnya dicari orang tidak produk ini. Nah, kemudian kemungkinan orang beli itu kecil misalnya ya, yang kita jual ya. Terus kita dagangnya keliling ya, lelah dan lain sebagainya ya potensi lakunya itu kan kecil gitu ya. Karena kalau kemudian keliling kita jalan bawa panci ya, sulit orang mau beli gitu. Karena orang tidak tertarik gitu untuk membelinya gitu. Nah, jadi harus kita ciptakan promosi-promosi yang kemudian bisa menarik orang untuk membeli gitu. Ya, misalnya kita kan jalan di jalan-jalan raya gitu, pasti ketemu orang yang tidak ingin beli panci gitu kan. Iya. Dia kan asal ketemu orang panci Pak, ya kita dalam kondisi yang tidak punya keinginan untuk membeli panci, itu pertemuan yang terjadi kan antara penjual dan pembeli tadi, di mana si pembeli tidak punya keinginan untuk membelinya gitu. Nah jadi butuh inovasi yang harus kita gunakan. Bagaimana caranya orang itu tertarik dengan produk yang kita miliki. Tapi dengan catatan menawarkan produk itu tidak juga boleh dengan berbohong, ya, menipu nggak boleh. Gitu. Tetap cara-cara yang kita lakukan itu harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Supaya pertama kalau kita menggunakan tuntunan Allah dan Rasul, seandainya pun orang itu tidak jadi beli, kita sudah dapat pahala. Gitu. Ketika menawarkan itu kepadanya. Karena yang ingin kita dapatkan itu bukan semata-mata materinya, ya, bukan semata-mata uangnya,
gitu. Tetapi keberkahan dari rezeki yang kita dapatkan itulah sebenarnya yang lebih utama gitu. Nah, sekarang ini banyak orang yang tidak memperhatikan itu terkait dengan keberkahan rezeki itu. Ya, mungkin itu ya, Ustaz. Wallahu a'lam. Iya, Ustaz. Oh, ya, syukur Ustaz. Baik. Alhamdulillah ya Pak Junaidi. Baik ya, Bapak-bapak semuanya, mohon izin ini ya, karena udah jam 7. Insya Allah kita sambung lagi di Kamis depan ya. Bagus sekali materi ini. Saya Mbak Ustadz di situ Pak Ustadz. Insya Allah kita sambung lagi di hari besok ya, Kamis depan ya. Silakan. Ya, baik. Para Ustadz semua yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa sejenak, kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan pagi ini Allah berikan hal-hal terbaik ya buat kehidupan kita. Allah mudahkan segala urusan kita dan Allah bukakan jalan keluar bagi setiap masalah yang kita hadapi. Summa ala hajiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Amin. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan majelis ilmu kami pagi ini, ya Allah, majelis ilmu yang Engkau berkahi. Tunjukkan kepada kami, ya Allah, bahwa yang benar itu adalah benar adanya, dan beri kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan tunjukkan kepada kami, ya Allah, bahwa yang salah itu adalah salah adanya, dan beri kami kekuatan untuk meninggalkannya. Hanya kepadamu, ya Rabb, kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, karena kami yakin, ya Allah, Engkaulah sebaik-baik penolong bagi kami. Mudahkan segala urusan kami, ya Allah. Bukakan jalan keluar bagi setiap masalah yang kami hadapi. Seandainya pagi ini ada di antara kami yang sakit, penyakitnya, ya Allah. Karena sesungguhnya Engkau yang maha menyembuhkan segala penyakit. Jika ada di antara kami pagi ini, ya Allah, yang sedang kesulitan, yang sedang terlilit hutang, mudahkan baginya untuk melunasi hutang-hutangnya. Amin. Karena sesungguhnya Engkau yang maha memberikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anugerahkan kepada kami istri yang solehah, suami yang soleh, anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan keluarga kami, ya Allah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pagi ini Engkau kumpulkan kami, ya Allah, dalam majelis ilmu ini. Kumpulkan juga kami nanti kelak di dalam surga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, syukur Ustaz. Ya, syukur Ustaz atas ilmu waktu materi sampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya,
dan diberikan kesehatan oleh Allah SWT ya. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, kita tutup ya dan membaca hamdalah. Alhamdulillah alamin, dan juga doa Fatimah majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukurnya Pak Ustaz. Ya, izin ya. Ya Ustaz. Oke ya semuanya. Sampai jumpa besok ya. Masuknya agak cepat. Kita membahas masalah fikih muamalah ya. Oke semuanya. Semangat istiqomah kita. Salam sukses. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat.